Kabar duka datang dari front terpanas di Donetsk Timur. Operasi militer Rusia yang dinamai No Mercy, yang secara harfiah berarti tanpa ampun, telah memusnahkan 10.500 tentara Ukraina yang terjebak di kantong-kantong pertempuran di sektor Kupiansk dan Krasnoarmeysk. Dihajar tanpa henti oleh tembakan artileri berat, serangan jet tempur, dan rudal hipersonik. Kremlin menyatakan dua kota ini telah berubah menjadi kuburan perang. Sektor selatan juga tidak luput dari gempuran, di mana Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menerobos pertahanan dan memusnahkan tentara Ukraina di permukiman seperti Novo-Nikolayevka dan Provolnoye. Rekaman-rekaman yang dirilis menampilkan jet tempur Su-34 fullback, di mana kata fullback adalah kode yang diberikan oleh NATO untuk pesawat pembom yang mengerikan ini. Pesawat yang mampu membawa bom hingga 8 ton dan melesat dengan kecepatan hingga Mach 1,8, hampir 2 kali kecepatan suara alias sekitar 2.200 km per jam. Reruntuhan di Kupiansk dan Krasnolimansk dijuluki sebagai lumbung kematian, di mana bantuan logistik dan pasokan Ukraina terputus sama sekali. Sementara di sektor selatan, terobosan Rusia di Novo-Nikolayevka dan Provolnoye diklaim berjalan bak pisau panas menembus mentega. Pasukan Ukraina yang berusaha membentuk garis pertahanan dilaporkan tercerai-berai oleh manuver gerombolan drone bunuh diri bernama Gran 2 yang aslinya adalah drone Shahed 136 buatan Iran, drone murah seharga $20.000. Video rekaman yang rilis memperlihatkan gerombolan Gran 2 itu berterbangan di langit seperti kawanan lebah pencari mangsa sebelum satu persatu menukik dan meledak dengan dampak yang menghancurkan pada gudang amunisi dan pos komando Ukraina. Meriam howitzer Tarik 152 mm Gyatsint B yang dijuluki sebagai sang penghancur bunker menjalankan tugasnya dengan senjata artileri kaliber berat, melemparkan proyektil berdaya ledak seberat 46 kg ke sasaran yang berjarak hingga 29 km. Setiap tembakan meninggalkan kawah sedalam 2 meter, menjadikan tanah-tanah subur Donetsk mirip seperti permukaan bulan. Menurut klaim Kremlin, bintang lain dalam operasi No Mercy ini adalah rudal balistik Iskander-M, yaitu sistem rudal darat ke darat, yang ditakuti karena kemampuannya menerobos pertahanan udara. Sebuah rudal yang melesat dengan kecepatan hipersonik melebihi Mach 6 alias 7.274 km per jam dan membawa hulu ledak seberat 700 kg untuk menghancurkan target musuh yang sangat bernilai. Gelombang serangan No Mercy yang dilancarkan Rusia ini bukanlah sebuah aksi yang berdiri sendiri. Banyak pengamat termasuk ekonom dan geopolitikawan ternama seperti Profesor Jeffrey Sachs dari Amerika yang mengajar di Columbia University melihatnya sebagai puncak dari rasa frustrasi dan kemarahan Moskow yang telah lama membara. Menurut Sachs, Ukraina hanyalah bidak di papan catur dengan argumen bahwa perang ini pada dasarnya terprovokasi oleh NATO. Rekomendasinya blak-blakan, Ukraina harus berhenti mendengarkan Eropa. Sachs melihat kerangka perundingan Istanbul yang saat ini telah ditinggalkan sebagai fondasi yang masih valid meski kini Ukraina harus merelakan lebih banyak wilayah karena negara ini tak lain kecuali hanya dijadikan sebagai kelinci percobaan untuk menguji daya tahan militer Rusia. Dalam esainya, Sachs menulis bahwa Eropa perlu mengakui bahwa keamanannya dan keamanan Ukraina tidak mungkin dicapai melalui eskalasi militer terus-menerus, melainkan melalui diplomasi yang inklusif. Analisis Sachs tentu kontroversial, terutama di kalangan pendukung Ukraina. Banyak ekonom dan akademisi Ukraina bahkan menulis surat terbuka yang mengecam pandangannya sebagai terlalu lunak terhadap imperialisme Rusia. Setelah sukses mencicipi kemenangan di Kupiansk dan Krasnoarmeysk, mesin perang Rusia kini mengalihkan fokusnya ke arah Chasiv Yar.
sebuah posisi strategis yang diibaratkan sebagai gerbang menuju jantung pertahanan Ukraina di Donetsk. Menurut laporan terbaru dari Kementerian Pertahanan Rusia yang dikutip oleh media TASS, pasukan Angkatan Darat Rusia yang didukung oleh Brigade Storm Z berhasil menerobos pertahanan Ukraina di pinggiran timur kota ini. Pertempuran berlangsung sengit dengan artileri Rusia memuntahkan ratusan peluru untuk melunakkan pertahanan Ukraina sebelum infanteri bergerak maju. Sebuah video yang beredar luas di platform Telegram menunjukkan bagaimana tank T-90M Pro-Rif yang canggih dengan sistem perlindungan aktif Afganit dengan garang membersihkan sisa-sisa perlawanan Ukraina di permukiman Ostraja sebelah timur Chasiv Yar. Sementara di sektor Avdiivka yang legendaris, situasi bagi pasukan Ukraina semakin suram. Laporan terbaru dari analis militer Rybar yang dikutip RIA Novosti menyebutkan, unit-unit Rusia telah maju hingga 8 km ke arah barat Avdiivka dan berhasil menguasai permukiman Orlivka dan Tonenke. Yang patut dicatat, kemajuan ini didukung oleh taktik baru yang sangat efektif. Penggunaan massal drone FPV (First Person View) yang dimodifikasi menjadi peledak. Drone murah meriah ini yang sering dijuluki angsa bersayap oleh para prajurit Rusia menjadi mata dan telinga sekaligus pedang bagi pasukan darat. Dengan kamera real-time, operator drone dapat mengendalikan xiaodongxie atau benda kecil ini untuk menukik tepat ke dalam lubang ventilasi kendaraan lapis baja atau jendela pos penjagaan. Operasi No Mercy terus bergulir bagai roller coaster, di mana mesin perang Rusia kemudian mengalihkan fokusnya ke kota Pokrovsk, sebuah posisi strategis di Donetsk yang diibaratkan sebagai kunci terakhir menuju jantung pertahanan Ukraina di region ini. Situasi bagi pasukan Ukraina yang bertahan digambarkan semakin suram dengan laporan dari administrasi militer Pokrovsk menyebutkan bahwa Rusia telah menguasai semua jalur evakuasi, menjebak sekitar 1.200 warga sipil di dalam kota yang kini berubah menjadi arena pertempuran urban yang penuh maut. Taktik licin Rusia dilaporkan semakin menyulitkan perbedaan antara kombatan dan non-kombatan, yang artinya bahwa pasukan Rusia kerap menggunakan pakaian sipil sebagai bagian dari taktik penipuan yang bisa dikategorikan sebagai perfidi, sebuah kejahatan perang. Gaya perang baru Rusia ini yang pertama kali diungkapkan oleh Panglima tertinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi memang mengandalkan kelompok sabotase beranggotakan 4 hingga 6 orang untuk menyusup jauh ke belakang garis Ukraina mundur dan kemudian menyerang lagi untuk melumpuhkan logistik dan rotasi pasukan. Taktik fleksibel dan hemat ini memungkinkan Rusia melakukan serangan berkelanjutan tanpa perlu mengerahkan pasukan dalam jumlah besar. Sebuah evolusi perang yang berasal dari doktrin serangan massal ala Uni Soviet yang selama ini sering dikritik oleh Barat. Di tengah keberhasilan militer yang bertubi-tubi ini, analisis geopolitik visioner dari ekonom terkemuka dunia, Profesor Jeffrey Sachs dari Columbia University di New York, Amerika, semakin menemukan momentum dan pembenarannya. Dalam berbagai pidatonya, termasuk di Parlemen Eropa, Sachs dengan blak-blakan menyatakan bahwa kemenangan militer total Ukraina adalah sebuah kemustahilan. Sachs juga sering menyerukan gencatan senjata segera berdasarkan garis depan saat ini, yang secara realistis berarti Ukraina harus merelakan sekitar 30% wilayahnya yang kini diduduki Rusia. Juru bicara kelompok pasukan timur Ukraina menyatakan Rusia memiliki keunggulan drone 10-1. Pengakuan ini senada dengan laporan intelijen Inggris yang dikutip oleh Reuters yang menyebutkan bahwa rasio tembakan artileri Rusia melawan Ukraina saat ini mencapai 5-1, sebuah keunggulan yang hampir mustahil untuk diatasi. Secara keseluruhan, invasi yang dimulai sejak tahun 2022 ini telah memicu krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II, dengan sepertiga penduduk Ukraina mengungsi dan 8 juta lainnya meninggalkan negara mereka. Operasi No Mercy mewakili sebuah fase baru dalam konflik yang sudah berlarut-larut.
Ia adalah perpaduan antara doktrin militer Rusia yang mengandalkan kekuatan penghancur massal dari artileri dan rudal dengan taktik modern yang melibatkan drone dan perang informasi. Setiap klaim kemenangan, setiap video yang dirilis adalah bagian dari pertarungan untuk memenangkan narasi dan moral. Namun, di balik semua teknologi dan retorika, konflik ini tetap merupakan tragedi kemanusiaan yang mendalam. Kota-kota hancur, kehidupan warga sipil tercerabut, dan ribuan tentara dari kedua belah pihak kehilangan nyawa. Masa depan Donetsk dan Ukraina secara keseluruhan tidak hanya akan ditentukan oleh hasil pertempuran seperti No Mercy, tetapi juga oleh kemauan politik dari pihak Volodymyr Zelensky dan NATO untuk mencari jalan keluar diplomatik dari kebuntuan militer yang semakin berdarah ini.